Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai dengan doa. Saya akan bacakan hadis tentang doa ini dari kitab Ad-Da'awat, kitab doa dari Ar-Rawandi, juz ke-1, halaman 45. Ruwiya an Zainal Abidin, diriwayatkan dari Imam Zainal Abidin salamullahi alaihi. Qala, ia berkata, dommani walidi pada hari Asyura, pada suatu hari Asyura, ayahku memelukku ila sodrihi, pada dadanya, yauma qutila, pada hari beliau terbunuh, wadima taghli, dan darah mengalir dengan deras, wa huwa yaqul, dan ia berkata, ya bunayya, wahai anakku, ihfaz anni du'aan, hafalkanlah dariku sebuah doa, alamatnihi Fatimah, yang pernah diajarkan oleh ibuku Fatimah alaihassalam, wa allamaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi kepada beliau, wa allamahu Jibril, dan diajarkan kepada Jibril pada Nabi sallallahu alaihi dan darah menggelegak. Jadi di antara berbagai peristiwa yang sangat tragis dan dramatis itu, Ahlul Bait masih sempat menyampaikan salah satu doa yang pendek. Kata Imam Husain salamullahi alaihi kepada putranya Zainal Abidin, bacalah doa ini fil hajah, ketika kita mempunyai keperluan yang sangat mendesak, wal hammi wal ghammi, atau kesulitan atau kesusahan, kecemasan atau kesedihan, wan nazilati idza nazalat, atau ketika musibat datang, wal amrul azimil fadih, atau ketika ada satu urusan yang sangat dahsyat. Bacalah doa ini. Nah, itu doanya ini saya bikin di atas. Saya pikir kita akan dengan mudah menghafal. Bismillahirrahmanirrahim. Bihaqqi Yasin wal Qur'anil Hakim wa bihaqqi Taha wal Qur'anil Azim. Ya man yaqdiru ala hawaijis sa'ilin, ya man ya'lamu ma fid dhamir, ya munaffis 'anil makrubin, ya mufarrij 'anil maghmumin, ya rahimash syaikhil kabir, ya raziqat tiflis saghir, ya man la yahtaju ila tafsir, sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Yang ujungnya itu pakai bahasa kita sendiri. Dalam bahasa Arabnya, waf'al bi, ya Allah lakukanlah kepadaku begini dan begini, kaza wa kaza. Kita ganti dalam bahasa Indonesia. Jadi kita ulangi lagi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bihaqqi Yasin wal Qur'anil Hakim wa bihaqqi Taha wal Qur'anil Azim. Ya man yaqdiru ala hawaijis sa'ilin, ya man ya'lamu ma fid dhamir, ya munaffis 'anil makrubin, ya mufarrij 'anil maghmumin, ya rahimash syaikhil kabir, ya raziqat tiflis saghir, ya man la yahtaju ila tafsir, sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Dan kita sampaikan hajat kita. Doa ini sangat dahsyat. Pertama, seperti kita ketahui, itu tadi saya bacakan hadisnya, diberikan Imam Husain kepada
putranya untuk disampaikan kepada para pecintanya sepanjang sejarah. Sejak itulah para pengikut Ahlul Bait kalau menghadapi satu persoalan yang sangat berat, menghadapi kekuatan yang tidak bisa ditolak secara fisik, mereka membacakan doa Imam Husain ini. Dan beliau mengajarkan doa itu pendek, artinya diasumsikan kita semua pasti menghafal doa ini dengan mudah. Imam Husain kadang menyampaikan doa ini, wad dima'u taghla, dan darah menggelegak dari seluruh tubuhnya. Jadi beliau istirahat sejenak dari peristiwa dari padang Karbala itu, kembali ke kemahnya, melihat putranya yang berada dalam keadaan sakit parah, mungkin bersandar atau bertelakan pada Imam Ali Zainal Abidin. Beliau sampaikan doa ini. Di doa yang disampaikan in a deadly manner, dalam situasi maut yang sangat mengenaskan. Mungkin dalam acara kita ini nanti kita akan bersama-sama juga membaca doa ini, karena ada seorang yang membenci Ahlul Bait berkata di Makassar, dan dia berkata, kita ini selalu tidur, padahal katanya orang Syiah tidak pernah tidur. Mereka terus-menerus bekerja untuk menyesatkan umat. Sebetulnya kitalah yang banyak tidur, dan mereka lah sebetulnya yang tidak pernah tidur, terus-menerus melakukan berbagai provokasi. Minggu yang lalu, menurut Ketua Ijabi yang baru, mereka mengusulkan agar Majelis Ulama Makassar, MUI Makassar, menerbitkan fatwa yang sama seperti MUI Jawa Timur. Dan tetapi kata mereka berhadapan dengan, saya kira, imdad ghaibi, bantuan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Sponsor acara itu mereka, tetapi mereka pulang dalam keadaan kecewa. Belum pernah katanya mereka dipermalukan seperti waktu itu. Misalnya mereka memalsukan tanda tangan Kuruta, jadi itu Gus Durnya Makassar, dan memang sahabatnya Gus Dur, ulama yang paling disegani, yang paling dihormati, dan katanya mereka belum pernah melihat Andre Kuruta marah luar biasa, kecuali hari itu ketika mengetahui bahwa tanda tangannya sudah dipalsukan untuk menyebarkan perpecahan di kalangan umat. Kemudian karena mereka sekarang ini malah mau dituntut oleh UMI, Universitas Muslimin Indonesia, karena mereka dianggap mengganggu jalannya seminar pada sebuah seminar internasional yang terjadi sebelumnya. Ala kulli hal, saya kira mereka tidak akan pernah berhenti. Tapi sebelum kita sampai kepada pengajian kita, beberapa cara ini yang mereka lakukan untuk menghambat sampainya kebenaran kepada seluruh umat. Satu ialah melaknat, mengutuk, atau memfitnah para pengikut Ahlul Bait. Sebagaimana selama 80 tahun lebih Muawiyah melaknat Imam Ali salamullahi alaihi di mimbar-mimbar. Maksudnya supaya umat tidak mendekati Imam Ali, supaya suara Imam Ali dan para pecintanya hilang dari sejarah kaum muslimin. Cara yang sama masih terus dilakukan sampai sekarang, bahwa para pengikut Ahlul Bait difitnah di mimbar-mimbar, dikecam habis-habisan dengan tuduhan-tuduhan yang palsu. Kata Syekh Jawad Mughniya, salah seorang ulama Syiah dari Libanon, semua tuduhan harus ada bukti, kecuali tuduhan terhadap Syiah. Jadi untuk Syiah sih tidak perlu ada bukti, yang penting menuduh aja.
Jadi Syiah sudah menjadi tertuduh dan terdakwa sepanjang sejarah. Dan karena itu kita memerlukan doa-doa seperti ini. Biar Dia yang Maha Kuasa. Seperti Imam Ali difitnah, dikecam, di mimbar-mimbar. Entoh, kata Imam Syafi'i, hadis-hadis tentang keutamaan Imam Ali terkumpul di dalam sebuah buku, di antara 2 jilid, dalam sebuah buku yang sangat tebal. Imam Ahmad pernah diriwayatkan berkata, tidak pernah ada hadis tentang keutamaan seorang sahabat sebanyak hadis tentang keutamaan Imam Ali. Dan saudara-saudara ketahui, itu semua terjadi setelah proses penistaan yang berlangsung bukan aja puluhan tahun, zaman dinasti Abbasiyah sampai sekarang. Imam Ali tetap menjadi sumber fitnah. Kalau saudara baca tafsir Ibnu Katsir yang dianggap tafsir paling standar, pernah satu saat ada orang yang sangat sotoy. Jadi dia mau mengajukan masalah keluarganya dengan menggunakan tafsir Ibnu Katsir. Saya kira kita selesaikan ini dengan tafsir Ibnu Katsir. Kan tafsir Ibnu Katsir ini lebih bisa dipercaya ketimbang Anda, kata dia. Ya sudah, saya bilang, gak usah datang sama saya aja, bawa lagi itu Ibnu Katsir ke tempat kamu itu. Tapi orang tuanya menuntut dan dia berhujah dengan tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir itu rujukan saudara kita. Menurut orang-orang Wahabi, tidak ada tafsir yang paling bisa dipercaya kecuali tafsir Ibnu Katsir. Dan di dalam tafsir Ibnu Katsir ayat yang mengatakan la taqrabus sholata wa antum sukara, janganlah kamu mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Orang yang mabuk itu adalah Imam Ali. Jadi fitnah tentang Imam Ali masih tertulis di dalam kitab-kitab. Dalam Shahihul Bukhari, Imam Ali didatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan disuruh untuk melakukan salat. Kemudian Imam Ali mengelak dengan mengatakan, kalau saya tidak sholat ini kan sudah takdir Allah, katanya. Sampai kemudian Nabi meninggalkan Imam Ali sambil menggerutu sambil membaca ayat Al-Quran. Sesungguhnya manusia itu selalu mendebat Tuhannya. Ada ayat Al-Quran yang berbunyi begitu. Siapa yang hafal sini? Kana jadala innal insana aktsara syai'in jadala. Ternyata ketika saya tanya seluruh hadirin, yang bisa jawab anak saya saja. Berarti sebagaimana Ahlul Bait mewariskan ilmunya kepada keluarganya, inna insana aktsara syai'in jadala. Rasulullah sampai mengecam Imam Ali dengan membaca ayat Al-Quran, sungguh manusia itu sangat sering untuk mendebat. Dan itu masuk Shahihul Bukhari. Jadi fitnah itu berlangsung sampai sekarang. Ada dalam kitab-kitab tafsir, karena diwakili Sahih Bukhari, maka seluruh kitab tafsir memuatnya. Jadi Imam Ali itu ternyata mabuk ketika mau sholat. Imam Ali juga ternyata malas sholat dan mendebat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika ada hadis yang berbunyi, sesungguhnya Fatimah adalah belahan nyawaku. Siapa yang menyakiti Fatimah, dia menyakiti aku. Siapa yang membuat Fatimah marah, dia membuat aku marah. Hadis itu berbunyi begitu, dan hadis itu sahih diterima oleh seluruh umat, seluruh sahabat mengetahui hadis itu. Sesungguhnya Fatimah belahan nyawaku. Inna Fatimata bid'atu minni. Fatimah itu belahan nyawaku. Siapa yang menyakiti Fatimah, dia menyakiti aku. Kemudian Bukhari datang mereframe, memberi kerangka baru tentang cerita itu, bahwa orang yang menyakiti Fatimah itu adalah Imam Ali. Lalu sampai Rasulullah marah, berdiri di depan mimbar dan mengatakan, sesungguhnya si Fatimah itu belahan nyawaku. Dan kenapa itu kata Imam Ali?
menyakiti Sayyidah Fatimah karena dia bermaksud untuk menikah lagi dengan anak Abu Jahal, anak Abu Jahal. Dan sekarang Imam Ali lah yang menyakiti Sayyidah Fatimah. Dan para ulama di Indonesia sebagaimana kebiasaannya menambah-nambah cerita itu supaya lebih ramai. Ya, diceritakan bahwa Sayyidah Fatimah ditanya Rasulullah SAW sambil bersandar ke pohon pisang, apakah kamu sakit hati? Enggak, tapi pohon pisang itu menjadi kering kerontang. Memang kalau bohong sekalian aja, karena toh semuanya bohong. Jadi walaupun segede apapun bohong aja gitu. Kalau sekarang dalam psikologi, orang yang kerjanya berbohong, selalu bohong, itu pasti dia menderita gangguan kejiwaan. Dia psikopat. Kalau kita ingin tahu anak kita sudah jadi psikopat, cek berapa kali setiap hari dia berbohong. Kalau berbohong terus-menerus, wah itu pantas diperiksa either kepada dokter jiwa atau kepada ahli neuroscience, ahli syaraf. Saya bayangkan, katanya ada orang ateis yang berkata begini. Tapi saya pakai kata-kata saya. Kalau kebohongan itu satu orang, dilakukan oleh satu orang, kita anggap itu psikopatologi, itu gangguan kejiwaan. Tapi kalau berbohong itu satu mazhab, saya tidak teruskan. Jadi ada mazhab yang ditegakkan di atas kebohongan. Kalau kata orang ateis, kalau seorang itu mengalami delusi atau halusinasi, kita sebut itu orang itu gila. Tapi kalau delusi itu dilakukan, dialami oleh jutaan orang, kita sebut itu agama, kata orang ateis. Jadi yang pertama itu memfitnah, menistakan, memaki-maki tanpa ada bukti apa-apa. Yang kedua, kalau Mas Harmonis itu sudah menyerahkan buku kemarin itu kepada tokoh Matla'ul Anwar. Itu sebuah ormas Islam yang cukup tua juga. Beliau itu pernah menjadi salah seorang wakil ketuanya. Di bawah beliau adalah Tengku Zulkarnain yang menulis di Republika hari ini. Saya sudah ingin ada orang lain yang menanggapi dia. Seperti biasa, dia memanggil saya di tulisan itu Tuan Jalaluddin Rahmat. Ketika di Komnas HAM juga, dia memanggil saya Tuan Jalaluddin Rahmat. Dan salah satu tuduhan dia kepada saya bahwa saya mencaci maki sahabat Nabi. Bahwa orang-orang di Aceh pernah menyelenggarakan peringatan Maulid, tapi isinya bukan bercerita tentang Nabi, tapi malah mencaci maki sahabat Nabi. Dalam tulisan terakhir di Republika juga, konon dia berbicara kepada Ayatullah Taskhiri kemarin dan menanyakan pendapatnya tentang orang-orang Syiah yang mencaci maki sahabat Nabi. Dan kata Syekh Ali Taskhiri berkata, itu tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan Al-Quran, surat Al-An'am ayat sekian. Kata dia, apakah saya kata tidak dibandingkan Ayatullah Taskhiri, ternyata orang-orang Syiah juga sepakat dengan fatwa MUI Jawa Timur karena tidak boleh mengecam sahabat Nabi. Saya emang dari dulu juga saya sering berkata, saya agak bingung kalau diskusi dengan mereka itu, karena yang pertama kali harus kita susun logikanya dulu, cara berpikirnya dulu. Kacau menghubung-hubungkan itu dan memutar balik. Lucu juga misalnya dia, nah itu yang kedua sebetulnya. Yang kedua ialah memotong-motong satu pendapat tapi diambil bagian tertentunya saja. Misalnya dia bisa memotong begini. Menurut Al-Quran, itu orang-orang kafir, biasa orang-orang Nasrani yang anti-Islam. Menurut Al-Quran itu kita disuruh membunuh orang-orang yang non-muslim itu berdasarkan ayat uqtuluhum haitsu thaqiftumuhum, bunuhlah mereka dimanapun mereka berada. Udah emang kelihatannya benar itu, tapi dikutip
sepotong-sepotong. Katanya di Makassar, salah seorang yang sangat anti Ahlul Bait itu mengatakan bahwa yang dilarang di dalam deklarasi aman itu ialah mengkafirkan para pengikut tasawuf dan para pengikut Al-Asy'ari, katanya gitu. Ya, memang ada itu, tapi itu dipotong. Yang dilarang mengkafirkan itu jangan mengkafirkan para pengikut tasawuf dan pengikut Al-Asy'ari. Jadi kalau Syiah tidak boleh dikafirkan, karena di sini juga jangan mengkafirkan para pengikut tasawuf dan Al-Asy'ari. Kalau Syiah boleh dikafirkan, padahal poin yang pertama itu di situ deklarasi aman itu menyebutkan bahwa keempat mazhab dalam ahli sunnah dan 2 mazhab di dalam Syiah yaitu Imamiyah dan Zahidiyah tidak boleh dikafirkan. Itu dipotong, yang diambil ya ujungnya aja. Nanti saudara juga akan berhadapan dengan pemotongan seperti ini. Al-Kisah ini true story ya. Pernahlah datang seorang dari Saudi Arabia ke Pasuruan, Jawa Timur. Dilalah kersane Allah, dalam pembicaraannya itu dia selalu menyebutkan tentang keutamaan Ahlul Bait. Padahal yang mengundangnya itu berharap dia akan mencaci maki para pengikut Ahlul Bait. Tahu-tahu dia datang membawa hadis-hadis Ahlul Bait. Oleh penerjemahnya dipotong-potong terjemahannya itu. Dan apa yang terjadi? Akhir hidupnya itu karena satu penyakit tubuhnya itu dipotong-potong. Dia meninggal di Singapura. Asalnya orangnya tinggi, besar, sekarang jadi pendek ketika jenazahnya dibawa ke Jawa Timur. Saudara berhati-hati kalau nanti pembicaraan saya dipotong-potong untuk maksud buruk. Percayalah satu saat sudah akan terpotong-potong. Oke, jadi yang kedua itu memotong-motong. Itu juga yang dilakukan oleh Tengku Zulkarnain di dalam surat kabar Republika. Dia potong-potong. Kenapa harus pakai deklarasi aman? Katanya deklarasi aman itu tidak menyebutkan Syiah itu sesat gitu. Sedangkan fatwa MUI Jawa Timur itu menyebutkan Syiah itu sesat dan tidak satu penggal pun fatwa itu menganggap Syiah itu kafir. Deklarasi aman itu hanya melarang tidak boleh mengkafirkan, tapi menyebut sesat tidak ada kata gitu. Nah, padahal dalam deklarasi aman itu ada sebuah pasal yang bunyinya, jadi setelah tidak boleh mengkafirkan mazhab dalam Syiah itu kemudian disebutkan darah, kehormatan dan harta mereka tidak boleh dihalalkan. Itu artinya tidak boleh mereka disebut sesat, disebut fasik, karena itu meruntuhkan kehormatan mereka. Tapi mungkin diperlukan sejemput kecerdasan tambahan untuk bisa memahami bahwa mengucapkan pandangan bahwa Syiah itu sesat termasuk bagian dari meruntuhkan kehormatan sesama muslim. Makanya ketimbang kecapean begitu itu, kita baca doa ini aja. Kalau mau diskusi baca doa ini aja. Karena yang terakhir diskusi di IAIN Jawa Timur, di situ ada MH Ainun Najib ikut berbicara. Tiba-tiba datang seorang Habib dan mencaci maki MH semua yang hadir di situ itu. Tidak ada argumentasinya, caci maki aja. Sehingga akhirnya orang meninggalkan tempat itu. Dan kalau menghadapi yang begitu itu kita baca Bismillahirrahmanirrahim bihaqqi Yasin wal Qur'anil Hakim ila akhirid doa.